Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya Patricia, Putri Helpiza, dan Livia Linsky. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan 4 model-model literasi informasi, yaitu saksikan video berikut ini. Model yang pertama yaitu The Big Six. The Big Six adalah pendekatan yang dapat digunakan setiap kali orang dihadapkan pada suatu informasi. Metode Big Six merupakan salah satu model literasi yang paling banyak digunakan dalam lingkungan sekolah dan di dalam lembaga pendidikan. Keunikan dari The Big Six ini adalah karena model ini diklaim oleh pembuatnya sebagai sebuah model problem solving dalam menyelesaikan masalah informasi. Metode Big Six sifatnya lebih fleksibel dari model-model literasi informasi lainnya, karena model ini bisa diterapkan pada hampir semua masalah manusia yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang menggunakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya memutuskan masalah apakah harus membeli buku A atau B. The Big Six, seperti namanya, memiliki 6 langkah efektif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah step by step. Setiap langkah diperjelaskan dengan 2 subdivisi. Keenam langkah tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu task definition atau mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah dalam tulisan tab ini adalah penentuan topik dan menjelaskan pernyataan riset. Cara yang digunakan untuk mendapatkan topik misalnya dengan cara brainstorming menggunakan 5W plus 1H, free writing, dan sebagainya. Terus mengidentifikasi kebutuhan informasi. Di sini kita berusaha membatasi kebutuhan informasi pada apa yang terjadi persoalan saja. Kita bisa menggunakan semua keyword yang berhubungan dengan topik yang kita pilih. Misalnya menggunakan mind mapping. Yang kedua yaitu information seeking strategies atau strategi pencarian informasi, yaitu dengan melakukan brainstorming terhadap semua sumber informasi pendukung yang mungkin untuk digunakan. Memilih sumber-sumber yang terbaik, hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan 3 kriteria pemilihan sumber di atas. Tentunya semua itu juga disesuaikan oleh waktu lama pengerjaan dan ketersediaan informasi. Yang ketiga, location and access. Lokasi dan akses. Mencari sumber-sumber informasi. Kemampuan dalam mengenali lokasi sumber-sumber informasi sangat dibutuhkan. Misalnya kemampuan mencari informasi buku yang sesuai dengan menggunakan opak dan menggunakan boolean. Untuk memperluas pencarian melalui indeks elektronik seperti opak dan search engine atau meta search engine yang ada. Selanjutnya, mencari informasi dalam sumber. Di sini kita dihadapkan pada persoalan untuk mengenali informasi yang kita butuhkan. Yang keempat, use of information atau menggunakan informasi. Yang pertama, engage atau menangani informasi yang tersimpan dengan cara membaca, mendengarkan, mewawancarai, mengamati, dan mengobservasi informasi tersebut. Selanjutnya, menyarikan informasi yang ada. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan kutipan atau paraphrase dan membuat summary. Yang kelima, sintetis atau sintesa. Yang pertama, mengorganisasikan berbagai sumber yang terpisah-pisah menjadi satu bentuk produk atau hasil yang sistematis. Presentasi yaitu menunjukkan, menyebabkan informasi yang tersimpan dalam produk kita kepada orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara tergantung konteksnya. Misalnya presentasi PowerPoint. Yang keenam yaitu evaluation atau evaluasi. Di sini mengevaluasi produk yaitu mengevaluasi mengenai bentuk hasil atau produk dari kegiatan riset yang kita lakukan. Apakah pertanyaan-pertanyaan dan argumentasi kita sudah cukup didukung oleh fakta yang tersimpan dalam sebagai sumber. Selanjutnya, mengevaluasi proses, yaitu mengevaluasi yang lebih mengarah pada cara dan proses pembuatan tulisan tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan dari The Big Six.
Pendekatan Big Six dapat membantu guru dan siswa dalam mengembangkan budaya pendidikan yang merangkul dan menghargai gaya belajar dan pemecahan masalah yang berbeda. Adapun kekurangan The Big Six yaitu guru harus menekankan relevansi ini dalam kurikulum dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan Big Six dalam memecahkan masalah sehari-hari. Pada gilirannya, siswa akan mampu menghubungkan pendidikan formal dengan kehidupannya sehari-hari. Pendidikan semacam ini jelas lebih bermakna dan lebih bermanfaat daripada jenis pendidikan yang terpisah dari kenyataan. Sebagai contohnya, seorang holis biasanya mensurvei berbagai macam sumber informasi yang memungkinkan sebelum memilih yang relevan. Sebaliknya, serialis lebih menyukai pendekatan sekuensial dan menggunakan sumber informasi satu atau beberapa di waktu seperti yang mereka hadapi tanpa membentuk gambaran holistik terlebih dahulu. Karena kita semua belajar lebih banyak, efektif, dan menerapkan gaya kita sendiri. Mengakomodasi berbagai gaya harus menjadi prioritas pendidikan. Dalam mempelajari Big Six, siswa dapat mengetahui dengan bantuan guru lebih banyak tentang mereka kecenderungannya sendiri. Oleh karena itu, mereka dapat melanjutkan dengan kecepatan mereka sendiri dan mengejarkan individu mereka. Kekuatan dan kelemahan menjadikan pembelajaran lebih efektif sekaligus menyenangkan. The Seven Pillars of Information Literacy, Scannell Standing Conference of National and University Libraries. Di Inggris mengembangkan model konseptual yang disebut Seven Pillars of Information Literacy. Model 7 pilar hendaknya dilihat dari segi peningkatan mulai dari keterampilan, kemelekat informasi, dasar melalui cara dengan canggih, memahami serta menggunakan informasi, katakanlah dari novice menuju pakar. Model 7 pilar terdiri dari dua himpunan keterampilan yaitu A. Mengetahui bagaimana menentukan lokasi informasi serta mengaksesnya. B. Mengetahui bagaimana memahami serta menggunakan informasi. A. Mengetahui bagaimana menentukan lokasi informasi serta mengaksesnya. 4 pilar pertama terdiri dari keterampilan dasar yang disyaratkan untuk menentukan lokasi serta akses informasi terdiri. Pilar 1. Merekognisi kebutuhan informasi, mengetahui apa yang telah diketahui, mengetahui apa yang tidak diketahui, dan mengidentifikasi kesenjangan antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui. Pilar 2. Membedakan cara mengatasi kesenjangan, mengetahui sumber informasi, mana yang paling besar peluangnya memuaskan kebutuhan. Pilar 3. Membangun strategi untuk menentukan lokasi informasi, contoh, bagaimana mengembangkan dan memperbaiki strategi penelusuran yang efektif. Pilar 4. Menentukan lokasi akses informasi, mengetahui bagaimana mengakses sumber informasi dan memeriksa untuk akses yang temu balik informasi. Yang B. Mengetahui bagaimana memahami serta menggunakan informasi. Pilar kelima sampai ke-7 merupakan keterampilan tingkat lanjut yang diperlukan untuk memahami serta menggunakan informasi secara efektif. Adapun ketiga pilar tersebut ialah pilar 5, membandingkan dan mengevaluasi, mengetahui bagaimana mengakses, relevansi dan kuat informasi yang ditemukan. Pilar 6, mengorganisasi, menerapkan dan mengkomunikasikan, mengetahui bagaimana merangkaikan informasi baru dengan informasi lama, mengambil tindakan atau membuat keputusan, dan akhirnya bagaimana
berbagai hasil temuan informasi tersebut dengan orang lain. Pilar 7, sintesis dan menciptakan. Mengetahui bagaimana mengasimilasikan informasi dari berbagai jenis sumber untuk keperluan menciptakan pengetahuan baru. Keterampilan dasar literasi informasi, pilar 1-4, merupakan dasar bagi semua isu dan topik. Dapat diajarkan pada semua tingkat pendidikan. Keterampilan tersebut juga diperkuat dan diperkaya melalui pengguna berkala serta pembelajaran sepanjang hayat. Umumnya melalui program dan sumber yang disediakan oleh perpustakaan. Untuk mencapai pilar 5-7, tantangan yang dihadapi lebih besar karena keanekaragaman orang. Empowering 8. Model literasi Empowering 8 merupakan model literasi yang berkembang dari hasil workshop 10 negara di Sri Lanka pada tahun 2004, yaitu Bangladesh, India, Indonesia, Maldiva, Malaysia, Nepal, Pakistan, Singapura, Sri Lanka, Muang Thai, dan Vietnam. Model ini terdiri dari 8 langkah, yaitu 1. Identifikasi topik atau subjek. 2. Sasaran audiens, format yang relevan, jenis-jenis sumber. 2. Eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik. 3. Seleksi dan merekam informasi yang relevan dan mengumpulkan kutipan-kutipan yang sesuai. 4. Organisasi, evaluasi, dan menyusun informasi menurut susunan yang logis, membedakan antara fakta dan pendapat, dan menggunakan alat bantu visual untuk membandingkan dan mengkontraskan informasi. 5. Penciptaan informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri, edit, dan pembuatan daftar pustaka. 6. Presentasi, penyebaran atau display informasi yang dihasilkan dapat menunjukkan perbandingan dari kedua kelompok pemberitaan sehingga dinilai keakurasiannya. 7. Penilaian output berdasarkan masukan dari penilaian output berdasarkan masukan dari orang lain. 8. Penerapan masukan, penilaian, pengalaman yang diperoleh untuk kegiatan yang akan datang, dan penggunaan pengetahuan baru yang diperoleh untuk berbagai situasi. Model literasi informasi ini adalah model soft skills yang dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan literasi informasi yang diintegrasikan ke dalam metodologi penelitian. Model 8 literasi ini efektif jika siswa memiliki sikap positif terhadap inovasi dan memiliki rasa percaya diri. Model yang keempat, The Seven Phases of Information Literacy. Dalam bukunya, 7 Wajah Melek Informasi, Christine Bruce mengidentifikasi 7 kategori literasi informasi, seperti yang dialami oleh pendidik Australia di 2 universitas. Yang pertama, informasi konsepsi teknologi menggunakan teknologi informasi untuk pencarian informasi dan komunikasi. 2. Sumber-sumber informasi konsepsi mencari informasi. 3. Proses informasi konsepsi mengeksekusi proses. 4. Konsepsi kontrol informasi, informasi pengendalian. 5. Pengetahuan konsepsi konstruksi membangun basis pengetahuan pribadi di daerah baru yang menarik. 6. Pengetahuan ekstensi konsepsi bekerja dengan pengetahuan dan perspektif pribadi diadopsi sedemikian rupa sehingga diperoleh wawasan baru. 7. Konsepsi wisdom menggunakan informasi dengan bijak untuk kepentingan orang lain. Selanjutnya, Bruce menggunakan pendekatan informasi terhadap literasi informasi. Ada 3 strategi yang diusulkannya, yaitu 1. Ancaman perilaku, behaviors approach, menyatakan untuk dapat digambarkan sebagai melek informasi.
Seseorang harus menunjukkan karakteristik tertentu serta mendemonstrasikan keterampilan tertentu yang dapat diukur. Pendekatan semacam itu dianut oleh ACRL dalam standarnya. Kedua, ancaman konstruktivis atau constructive approach. Tekanan pada pembelajar dalam mengonstruksi gambaran domainnya. Misalnya, melalui pembelajaran berbasis persoalan. Yang ketiga, ancaman relasional dimulai dengan menggambarkan fenomena dalam bahasa dari yang telah dialami seseorang.